Narkoba memang hanya memberikan kenikmatan sesaat, tidak hanya merusak kesehatan. Namun narkoba juga bisa merusak masa depan hanya dalam sekejap mata. Vokalis grup band Zivilia, Zulkifli atau yang akrab disapa Zul, kini terpaksa menarik diri dari industri musik tanah air karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di tengah popularitasnya sebagai anak band, pada tahun 2019 lalu Zulkifli ditangkap di salah satu apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ia ditangkap setelah kedapatan memiliki narkoba jenis sabu seberat 9,4 kg serta 24.000 butir ekstasi. Dengan barang bukti sebanyak itu, Zul pun divonis 18 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Putusan tersebut tentu saja membuat istri Zul, Retno Paradina, merasa merana. Ia bersama kuasa hukumnya pun berupaya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung agar Zul mendapat keringanan hukuman. Namun dengan di tengah upaya yang terus dilakukan, muncul pemberitaan bahwa Zul akan dieksekusi mati. Lantas bagaimana istri Zul menanggapi kabar tersebut? Bagaimana ia dan anak-anak menjalani hari-hari? Benarkah ada salah satu anaknya yang terpaksa putus sekolah karena Retno terhimpit masalah ekonomi? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Hanya karena kenikmatan sesaat yang ditawarkan narkoba, vokalis grup band Zivilia, Zulkifli, kini harus mendekam di dalam penjara selama 18 tahun serta denda 1 miliar rupiah usai mendapat vonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Vonis tersebut tak pelak membuat istri Zul, Retno Paradina, merasa amat merana. Dan di tengah upayanya mengajukan kasasi agar sang suami mendapat keringanan hukuman, muncul berita mengejutkan bahwa Zul mendapat putusan eksekusi mati. Sebenarnya kesel juga ya, itu kayaknya rame di mana-mana ya, bukan cuma di satu akun aja, di beberapa yang nge-share itu dan rata-rata rame. Mungkin karena intinya ya tulisannya eksekusi mati gitu. Makanya rada kesel aja gitu, apalagi kalau udah nyampe ke keluarga gitu kan, kasihan. Ya jelas mereka sedih karena kan orang-orang jadinya bertanya lagi kan, padahal kan sebelum-sebelumnya udah dijawab. Tidak ada hukuman mati gitu kan, nggak ada eksekusi seperti itu. Cuma kan yang namanya orang kadang penasaran gitu kan, jadi mereka langsung nanya ke orang tua nih gitu. Karena kalau ke aku sendiri tuh lebih aku cuekin sebenarnya gitu. Mereka ya sedih ya, apa ya, ya bebannya ya kayak gimana ya, ya berpikir ya orang tuanya pasti sedih lagi gitu ya kan. Ya bebannya di situ aja sih saya mikirnya. Ya sebenarnya namanya medsos itu ya agak sulit juga kita menghindari bahwa memang ada beberapa orang yang ingin mendapatkan FYP ya kan, saya lihat di banyak TikTok ya. Saya pikir bagi kami lawyernya tidak menanggapi serius ya, karena itu kan memang media-media yang juga kita tidak pernah tahu siapa pemiliknya, lalu kemudian kita juga tidak tahu maksud tujuannya apa. Namun kami akui bahwa itu tentu sangat mengganggu keluarga gitu, mengganggu anak-anaknya, istrinya juga pasti terganggu. Tapi yang paling kami sedih itu kalau misalnya di
sampai masuk ke orang tuanya, ibunya, bapaknya kan itu pasti sangat menyedihkan. Padahal beberapa waktu lalu, seminggu lalu atau beberapa hari lalu saya ketemu Zul, biasa-biasa aja, dan berkaitan dengan putusan itu ya nggak ada, sama sekali tidak benar ya, karena kami sendiri pengacaranya belum mendapatkan salinan putusan apapun berkaitan dengan eksekusi mati segala macam, itu mengada-ada dan itu sama sekali tidak benar. Karena itu saya merasa bahwa ini harus ada upaya, saya kira dari pihak kepolisian juga ya, karena ini kan berkaitan dengan undang-undang ITE. Munculnya pemberitaan mengenai eksekusi mati membuat Retno kembali terguncang di tengah-tengah masa pemulihannya. Pemberitaan tersebut sangat memberikan dampak buruk, tidak hanya bagi mentalnya, tapi juga bagi anak-anak dan keluarganya. Dan berangkat dari kekecewaan yang dirasakan keluarga atas pemberitaan tersebut, Retno bersama kuasa hukumnya berencana akan mengambil langkah hukum untuk memberikan efek jera bagi penyebar berita hoaks tersebut. Diungkap oleh sang kuasa hukum bahwa ia sudah mengumpulkan bukti-bukti dan siap melaporkannya ke pihak kepolisian. Saya pikir kalau misalnya para penyebar hoax itu nggak segera meminta maaf atau misalnya nggak segera menghapus apa yang mereka sebar, tentu kami akan melakukan langkah hukum apabila mereka tidak mengindahkan apa yang kami sampaikan ini. Karena terus saja itu sangat mengganggu dan menyedihkan keluarga. Bayangkan saja mereka hari ini sebetulnya sudah mulai recovery, ya kan? Istri juga sudah mulai recovery, orang tuanya sudah mulai recovery, Zulnya juga sendiri mulai recovery. Kemarin saya datang ke lapas Gunung Sindur itu, Zul mulai sehat gitu kan. Saya melihat juga pelayanan di lapas sana juga baik, kalapasnya juga baik, pegawai-pegawainya juga baik. Zul bahkan memiliki satu usaha baru di sana, sedang membangun satu usaha baru. Saya pikir memang untuk saat ini Zulnya baik-baik saja, tapi untuk isu bahwa akan ada eksekusi mati itu sangat mengganggu sekali. Saya juga sebagai lawyer kaget, loh, kok bisa ada eksekusi mati segala ya? Ya kami kan belum mendapatkan surat apa-apa. Harusnya apabila ada surat keputusan berkaitan dengan eksekusi segala macam atau apa segala macam, putusan pengadilan atau putusan apapun itu belum ada di sini. Dan di kantor kami belum menemukan surat apapun untuk itu. Tapi bagi saya ini saya kira bukan hal yang cukup serius, tetapi dalam konteks penegakan hukum kami akan segera kalau tidak ada itikat baik dari yang menyebarkan itu kami akan melapor, paling tidak buat menjaga keluarganya lah, buat menjaga ini kan. Zul itu anaknya udah besar ya, udah bisa buka TikTok juga kan, bisa lihat media juga di Facebook, di Instagram, di TikTok tuh keluarganya. Apalagi mereka kan, saya kira saya pikir cukuplah media teman-teman netizen, cukuplah untuk berikanlah support kepada keluarga Zul. Zul juga hari ini juga sudah baik-baik, juga tidak, situasinya juga saya pikir sudah tidak lagi terlibat dalam kasus apapun. Beliau juga di lapas dibina dengan baik. Saya juga datang ke lapas, Zulnya juga baik-baik saja. Saya pikir netizen dukunglah keluarga ini, karena ini hanya satu orang dari jutaan orang yang sebetulnya yang tidak terdeteksi ya itu. Ya sedih lah soalnya kan kalau diingat-ingat sebenarnya yang benar kata tadi Pak Umar, katanya sebenarnya kita tuh udah proses pemulihan lagi, udah yang kayak biasa-biasa aja, tiba-tiba ada berita kayak gini kan otomatis ya sedih lagi gitu, sedih karena kan ya mungkin ya benar itu dampak ke keluarga sama ke anak-anak juga kan pasti akan lebih ini lagi, apalagi kan lingkungan tempat tinggal saya kan itu terbuka gitu, dan udah maksudnya satu ini dengan warga-warga di sana, jadi takutnya tuh anak-anak pada dikasih tahu sama temennya, bapak kamu mau di ini ya gitu. Apalagi saya baca kemarin itu sempat siapa sih yang ngirimin linknya tuh
tangisan istri Zulkiflia gitu menunggu eksekusi mati. Itu sedih banget. Data itu kan gampang, kita tinggal lapor ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian udah punya bank data untuk hal seperti itu, dan saya rasa akun yang mengirim itu dan membagikan itu tentu bisa kita lacak. Sudah ada beberapa sih yang kita periksa, sudah ada beberapa. Retno Paradina kini harus melanjutkan hidup tanpa sosok suami. Vonis 18 tahun yang dijatuhkan kepada Zul membuat Retno harus berjibaku untuk membesarkan anak-anaknya sendirian. Lantas bagaimana perjuangan Retno dalam mencari nafkah untuk anak-anaknya? Bagaimana pula Retno memberikan pengertian kepada anak-anaknya akan kondisi ayah mereka? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Billy Saputra. Jangan lupa saksikan Cuap-Cuap di MOP Channel. Tidak mudah bagi Retno Paradina untuk menjalani hari tanpa sosok suami di sisinya. Vonis 18 tahun yang dijatuhkan kepada Zul praktis membuat Retno harus berjibaku sendiri dalam membesarkan anak-anaknya. Bekerja sebagai make-up artis, Retno Paradina harus meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil di rumah. Meski berat, namun Retno harus tega demi mencari sesuap nasi agar 4 anaknya tidak hidup kekurangan. Di tengah perjuangannya, Retno seringkali ingin menyerah dengan keadaan. Namun, keempat anaknya selalu memberikan suntikan semangat yang membuatnya kembali memiliki perasaan syukur atas hidup yang dijalaninya. Berat sih, apalagi dengan menghidupi 4 orang anak gitu. Terus ya bagi saya berat banget, apalagi karena saya bekerja sebagai mua dan yang pekerjaannya yang itu harus keluar malam pulang pagi, itu berat banget karena kadang saya harus ninggalin anak saya 4 orang di rumah tengah malam karena kan saya harus jalan mulai dari dini hari gitu kan, karena kan kita kalau pengantin itu harus mulai dari jam 3, jadi aku kadang ninggalin anak 4-4-nya di rumah masih kecil-kecil gitu. Yang bikin aku berat sih. Sebenarnya anak-anak juga yang menguatkan kan, karena kan tanpa anak-anak juga mungkin saya kayak gimana. Makanya saya bilang tuh sama mertua, sama saudara saya yang minta anak saya di sekolah di sana, saya bilang aduh jangan dulu deh, saya mendingan apa gitu daripada pisah sama anak. Jadi yang kuat saya anak-anak saya. Mbak yakin akan kuat untuk menanti? Insya Allah. Iya, kebagi karena kan saya di jalan aja udah mikir anak saya di sana, saya ninggalin 4 anak di sana, keamanannya mereka tuh kayak gimana gitu, saya mikir gitu. Apalagi kan handphone cuma ada 1, jadi untuk komunikasi ke anak-anak itu nggak ada sama sekali. Jadi baru-baru ini aja aku cicilin handphone buat mereka 1 di rumah, biar kalau lagi make up gitu saya jalan video call tetap nyala gitu, jadi saya sambil mantau anak-anak. Di rumah anak-anak masih apa? Kalau untuk sekarang kebetulan ada ipar saya main, tapi untuk selama beberapa hampir setahun ini karena mama udah pulang ke Makassar, jadi saya aja berlima sama anak-anak. Mbak, ini kan kebayang Mbak kerja mencari nafkah di PTP ini ya? Nggak ada, paling ke tetangga gitu. Sesekali mungkin anak saya misalnya, kalau misalnya job dari saya sendiri itu anak saya yang terakhir saya bawa. Cuma kalau kayak dari sanggar gitu kan nggak enak kita bawa anak kan, jadi paling saya tinggalin 4-4-nya di rumah. Paling kalau misalnya itu minta tolong sama teman, tolong dicek dong anak saya gimana gitu, atau
nitip makanan dong buat anak-anak di dia buat makan. Seorang ayah pastinya akan menjadi penerang di dalam keluarga. Jika tak ada sosok ayah, maka kebahagiaan keluarga akan terasa pincang. Inilah yang tampak dalam kehidupan Retno Paradina dengan keempat anaknya. Selama beberapa tahun ini, Retno tidak hanya berusaha menguatkan hatinya sendiri, namun ia juga harus berjuang membesarkan hati anak-anaknya yang harus tumbuh besar tanpa didampingi kasih sayang seorang ayah. Lantas bagaimana cara Retno memberikan pengertian kepada anak-anaknya untuk terbiasa dengan kondisi tersebut? Psikologisnya. Ya, pasti ada, cuma kan yang kesini-sini tuh udah maksudnya mereka tuh udah biasa aja begitu. Makanya saya bagaimana caranya anak-anak mulai kapan itu udah saya suruh main di rumah aja, jangan sampai keluar, karena kan di sana kan masih ada anak-anak yang suka iseng gitu, ledekin anak gitu. Nah takutnya ini lagi diledekin lagi nanti, kan kasihan. Tapi memang pernah ada sempat dibully gitu. Iya sempat. Ya saya paling ya kasih pengertian ke anak-anak kalau ya papanya lagi, kan mereka udah ada yang tahu ya, maksudnya bapaknya lagi di penjara, tapi untuk kasusnya mereka nggak tahu. Jadi saya paling bilang ya papanya lagi menjalani hukuman karena papanya bandel gitu. Jadi itu aja sih. Berarti kalau ke lapas nggak pernah diajak anak? Oh udah 2 tahun nggak bisa ketemu. Udah 2 tahun. Kasus tuh kalau udah jadwal itu paling kalau ketemu anak-anak itu mereka Kazul tuh cuma natap, ketawa, Yosi ngapain, Niki ngapain, gitu-gitu aja sih, senyum lebar. Tapi kalau untuk nangis enggak sih, mungkin malu karena kan di sana kan banyak yang ngantri juga. Retno Paradina kini menjalani 2 peran sekaligus untuk anak-anaknya, yakni sebagai ibu dan juga ayah yang memberikan nafkah. Namun hidup membesarkan 4 orang anak bukan hal yang mudah dilalui oleh Retno. Lantas benarkah karena terhimpit masalah ekonomi, ada salah satu anak Retno yang terancam putus sekolah? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Don't forget ya, terus tonton Cuap-Cuap hanya di MOP Channel. Banyak banget berita-berita terupdate, terkini, dan teraktual. Menjalani 2 peran sekaligus sebagai ibu dan juga ayah untuk 4 anaknya bukan hal yang mudah dilalui oleh Retno Paradina. Meski memiliki pekerjaan sebagai make-up artist, namun Retno seringkali terhimpit masalah ekonomi. Dengan menahan air mata, Retno mengungkap bahwa ada salah satu anaknya yang terpaksa putus sekolah selama 2 tahun. Hal tersebut membuat hati Retno sangat pilu. Begitupun dengan Zul yang hanya bisa meratapi nasib keluarganya dari balik jeruji. Ada anak saya yang satu mau putus sekolah udah 2 tahun. Dia jadi tahun ini saya mau masukin sebenarnya sekolah, makanya saya bilang tadi anak saya barengan masuk kan, satu ada yang masuk SD kelas 1, terus yang putus ini baru mau saya masukin lagi, jadi masukin SD juga. SD. Jadi kemarin dia pas naik kelas 3 putus sekolah, sekarang saya masukin lagi soalnya kasihan dia kan bertanya terus kenapa kok nggak di sekolah. Tahu. Dan apa yang reaksinya atau yang dia bicarakan? Ya jelas pasti sedih lah ya, apalagi kan yang putus sekolah ini anak saya yang benar-benar yang butuh.
Perjuangan Retno Paradina menjadi single parent selama sang suami di penjara begitu berat untuk dilalui. Himpitan ekonomi yang sulit membuat salah satu anaknya terpaksa putus sekolah. Namun, meski kesulitan secara ekonomi, Retno terbilang jarang meminta bantuan kepada keluarganya. Entah seberapa sulit perjuangannya, namun Retno berusaha agar tidak ada lagi anaknya yang putus sekolah. Lantas, adakah bantuan keuangan yang diberikan pihak label untuk kelangsungan hidup Retno dan keempat anaknya? Kan saudara juga banyak, ponakan juga banyak. Jadi itu saya itu kayak kalau mau minta yang banyak-banyak itu kayak berat gitu. Saya juga kayak tahu diri gitu kan. Jadi ya itu aja sih, paling saya cuma minta kayak bantuan kayak kalau misalnya kepepet banget kayak bayar SPP gitu. Tapi kalau untuk yang ini kan gede, lumayan gede juga kan. Jadi gini, di sekolahnya anak saya itu guru-gurunya udah pada tahu, kan guru-gurunya udah pada tahu kasus papanya anak saya itu kayak gimana. Jadi mereka tuh sebisa mungkin jangan sampai ada yang ngomong kayak gimana gitu, menyinggung perasaan anak. Jadi selama anak saya yang kedua ini sekolah, dia udah mau naik kelas 4 itu alhamdulillah dari sekolah belum pernah ada yang membuli apa yang gimana, nggak pernah. Justru yang ada tuh yang dari kayak keluar kompleks gitu, anak-anak luar kompleks. Mulai dari lingkungan karena kan anak-anak saya kan udah mulai keluar kompleks mainnya, jadi ada aja yang 1-2 orang yang iseng. Label kan pasti ada 6 bulan sekali. 6 bulan itu royalti, kalau ini enggak. Kalau band kan udah nggak jalan gitu, baru ini aja mau usaha gimana caranya biar jalan lagi nih situ dia. Bantuan di luar itu nggak, di luar royalti atau apa, spontan gitu? Nggak ada. Sesulit apapun kondisi keluarganya, Retno Paradina tidak akan menyerah. Ia juga tidak memiliki niatan untuk meninggalkan Zul dalam kesengsaraannya. Semoga saja perjuangan Retno tidak sia-sia. Semoga saja hal-hal baik akan menghampiri kehidupan Retno bersama keempat anaknya. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.